Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zen di channel Zenplay. Oke, kita apalah suara mobil. Kita lanjutkan cerita yang tadi ya teman-teman ya. Jadi guys, kita coba main pendek-pendekan deh. Bentar. Jadi teman-teman, aduh ada iklan. Jadi teman-teman, oh ya di hari pertama itu kan kelasku tuh yang yang praktek tuh. Nah ternyata di hari pertama itu di kelompok dua tuh kan ada kelompok satu. Nah kelompok satu itu dari beberapa kelas tuh adalah 5 sampai 12 sampai 8 atau 12 gitu loh pokoknya. Nah itu di situ ternyata ada cuy dari kelas lain, cewek dari kelas lain jurusan agama. Kita sebut aja namanya Lia lah ya. Nah aku nih nggak kenal sama Lia, sekali nggak kenal, nggak pernah ngobrol sama sekali, nggak pernah lihat dia, tapi dia tahu aku, dia tahu aku, dia tahu namaku, dia tahu aku di kelas berapa dan jurusannya apa. Oke guys, karena lanjut guys ke kisah dasar tadi ya. Karena kisahnya lagi bentar ini aku harus kemana, bentar ya temennya, aku masih bener-bener nyoba nih. Tadi habis nyating busnya. Oh sini ya, masih sini ya. Nah jadi guys, mana ya, ini udah ceritanya. Oh ya udah salah kan, basar-basar itu kan yang jualan nih. Nah aku sebagai bakul, sebagai penjual, aku sebagai penjual tuh juga beli cuy dagangan temanku yang ya kami tuh kami tuh rival, tapi dalam hal nilai aja, beli aja gue mah lebih enak gitu. Waktu itu aku borong banyak sih, aku borong pentol goreng, aku borong jajanan sehat kayak salad, aku borong mochi ya, mochi lagi mochi rasa itu temanku ada tuh mochi rasa apa ya, karamel kayak nggak salah, itu kayak coklat bukan sih, oh bukan, itu temanku jualan mochi karamel sama rasa melon, sama rasa coklat, salah satunya melon, aku suka karamel dan aku suka coklat. Jadi aku nggak ada alasan menolak promosian temanku beli itu dengan kesabaran penuh. Selain itu aku juga memboros makanan kayak apa ya, yang nasi bulat itu loh, apa sih, pokoknya nasi bulat gitu bentuknya. Udah ada iklan lagi sebentar. Oke kita kembali lagi. Nah itu nasi bulat gitu loh, di apa ya namanya ya, kalau enggak Rizgood ya Ricis, kayaknya Rizgood yang nasi ini dibentuk bulat. Nah di sela-sela nasinya itu nah, ada rasa rendangnya, ada rasa ini, ada rasa pokoknya itu biasanya itu mayoritas isi daging-dagingan, daging sapi. Nah itu biasanya beli berapa, aku beli beberapa aja, kenyang aku. Nah karena aku banyak dan sanggup di hari itu dan tabunganku dasar di hari-hari seminggu sebelumnya, aku banyak tabungan untuk dasar, habis
aku nunggu temanku yang lagi enggak, aku nggak langsung pulang waktu itu. Aku ngobrol-ngobrol dulu sama temanku, kayak ngobrol, gimana tadi untung berapa kita, terus kamu tadi beli jajan apa aja, murah nggak, ada yang enak nggak, itu apa sih, lagi ngobrol-ngobrol itu aku ngobrol nggak sama teman satu tim ya, satu tim, ya satu timku, aku ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah itu aku disamperin sama cewek, ini cewek yang beri aku, bukan aku yang nyamperin cewek. Aku disamperin cewek, dia tuh tipe aku banget, literally tipe aku banget. Kenapa kok tipe aku? Karena pertama, ya bukti dia pakai jilbab aja, bukan jilbabnya langsung dimasukin gitu loh guys. Sekarang tuh segitiga ya gitu ya. Ya jilbabnya bagus gitu, istri tau, rapi tau, pakai jilbab itu pakai seragam sama seingat, terus dia pakai kacamata juga, bener-bener di kacamata. Dia datang ke aku, nawarin, katanya dagangannya tuh belum habis. Maaf ya, katanya dagangan dia belum habis, terus dia nawarin aku beli esnya, jualan es apa ya, pokoknya tuh es, ada serikayanya, ada lemonnya, terus ada mata-mata kalkun, di sini namanya telur batu gitu, rasanya sama sama manis. Nah dia promosi gitu kan, tapi aku bilang maaf, maaf deh, uangku habis. Itu aku grogi, teman-teman, kenapa aku grogi, ya kenapa aku bisa grogi, karena aku jarang ngomong sama cewek lagi di samping setelah dadakan gitu, promosi kayak yang gak maksa tuh apa gitu, kayak dagangan itu dibeli harus habis, bisa siap-siap pulang. Tapi karena aku grogi, aku manggilnya Dek. Nah dia marah banget, sudah aku panggil Dek, dia bilang wah apa Dek, aku nih satu angkatan ya sama enak banget mau manggil aku Dek, aku tahu ya sama namamu, aku tahu ya gimana kelas, aku tahu ya kan jurusan, bukan manggil aku Dek, nggak ngomel gitu kan. Nyamperin aku sama temennya, dia nyamperin aku sama temennya tuh bantuin bawain dagangannya juga itu loh, ada iklan, nggak apa lah, nggak usah disebut apa itu. Nah temennya itu juga ikutan ketawa gitu kan, aku shock aja lihat ekspresi aku, shock, aku loh iya kah, masuk iya, aku tanya Boa emang noite, siapa senhor. namamu, Posso ver sua carteira de rahasia. motorista? Qual os sentidos? Terus dia kayak udahlah kamu nih mau beli apa enggak, kalau enggak ya udah gitu. Terus kan aku cuek, dan aku bodoh amat, dan aku bilang enggak, kayak kontak aku kayak santai, oh, enggak, aku udah habis. Aku bilang enggak, aku udah habis, aku bilang gitu kan. Dia tuh kamu kayak pengen banget aku beli dagangannya gitu, dia bilang ayolah bantuin aku beli, bantuin beli dagangan, dikit lagi, bentar lagi habis ya, please bantuin beli ya, maaf selama ya please bantuin beli ya, dia bilang gitu. Ya jujur aku nggak enak ya, di sisi lain tuh aku nggak punya duit gitu, gitu sampai dia tuh bilang gini, nggak apa-apa kalau gitu mau buat nanti kamu catat ya di buku list pembelian bakat orang berburu yang beli siapa aja gitu, soalnya belum memenuhi kriteria target. Terus aku bilang oh yaudah kalau gitu boleh, ya boleh, nggak apa-apa, ini pakai uang boleh, mau pegang dulu buat foto dokumentasi beli itu guys. Ya Allah, kenal sama cewek namanya Lia, ya namanya Lia. Biar aja aku sebut nama aslinya jangan. Oke, kisahku dengan Lia berawal dari dasar-dasar ya itu vibesnya kerasa banget, vibesnya kerasa karena enak cuy, bazar cuy, bayangin di sekolah tadi kita jualan dari kami kampus, kita seru-seruan gitu mas, jualan bareng rame-rame gitu di satu
halaman. Ih, nggak mau tahu, sumpah aku pengen balik dah ke masa dulu. Oke, balik lagi. Ya guys, aku disclaimer maksudnya dulu, ini flashback ya ke zaman aku kelas 10 ya. Waktu aku awal-awal pindahan tuh, aku dibenci beberapa guru, termasuk mungkin wali kelasku sendiri. Kenapa gitu? Karena aku malu sama cewek. Mungkin beberapa dari kalian bilang, alah aku malu sama cewek, kalian kan segitunya sampai dibenci, emang kenapa? Jadi guys, aku malu sama cewek itu nggak sama cewek teman kelasku atau teman sepupunya aku maju, atau teman sekolahku atau sama teman sekelasku juga. Aku malu yang udah tingkat 2 aja, aku malu sama wali kelasku sendiri. Ini aneh banget dah, sumpah. Aku malu sama wali kelasku sendiri, sama cewek sekolah. Dan ya, di sekolah itu kan ada pelajaran ini pelajaran itu, dan gurunya makanya apa ini bergantinya pelajaran, dan aku malu sama guru cewek. Ya udah itu aja, sepertinya aku banyak bolos. Aku murid pindahan orang, mana cuma murid pindah masuk sehari udah nggak masuk 2 hari berturut-turut, habis itu masuk sehari lagi, habis itu kabur lagi, bolos lagi 3 hari berturut-turut. Ya itu aku pas sampai aku laporan itu buat sekolah menyesal dan malu. Oke, kita skip. Habis kejadian itu aku jadi pribadi lebih baik, tenang aja, bener. Oke, kita skip. Nah, singkatnya, habis aku kan ditawarin minuman enak tuh sama si Liau. Ya udah, aku minum aja tuh sama teman-teman aku. Kebetulan minumannya tuh sisa 2. Nah karena wala nah karena si Lia tuh mayoritas cenderung nawarin ke aku dan ke teman-temanku. Entah dia ngeliat aku kehausan atau dehidrasi gitu, aku sampai bang ditawarin sih, aku enggak. Ya temanku ditawarin, entar ada yang manggil. Ya temanku ditawarin sih, itu aku yang paling sering ditawarin. Yang paling dekat satu aku gitu di situ. Terus ya kan beli aja, lagian utangin sih, uang dia dulu belinya. Oke, habis itu harganya 5.000 satu minumannya. Nah habis itu aku malam habis isya itu aku dicat sama dihubungi sama cowok, dikirim pesan buat Jen, jangan lupa ya besok bayar yang 5.000 itu kamu tuh. Terus aku kayak aku diinget 5.000 apa, tapi aku apa lupa, salah kayak nggak bayar. Aku nanya 5.000 yang mana, ini siapa? Alah nggak usah pura-pura, saya lupa kamu dia. Alah jangan pura-pura lupa, kamu tadi kamu beli esku belum bayar loh. Terus aku kayak siapa, aku nggak beli. Emang dah aku jahil banget gitu. Terus tuh aku nanya kan, uang kamu dapat nomorku dari mana? Nah dia nggak mau ngaku dapatnya dari mana. Anjay, pede banget, nggak mau ngaku itu dapat nomorku dari mana. Besoknya aku cerita ke temanku yang namanya tuh Yau, cerita ke Yau. Yau, kamu tahu nggak sih kemarin aku dicat, kamu tahu lihat tahu dicat ini, harus gue balikin 5.000-nya. Kamu tidak kesini karena teman kasih kepala dong, aku udah 5.000. Terus dia bilang, terus aku nanya, dapat nomorku dari mana ya dia ya? Terus Yau bilang, oh dia dapat dari aku itu, kemarin minta. Nah dikasih sama Yau ternyata. Dan ya nggak ke kelas gue harian itu enggak, tapi di pas masa pulang sekolah aku mau pulang aku pakai jaket lepas, tapi aku mau pulang. Yap, itu aku pulangnya agak telat ya guys.
telat malas aja udah aku belajar di sekolah dulu lah main HP sebentar. Ternyata dia nungguin tuh sederhana, dia nungguin di lorong kelas tuh. Dia nungguin di lorong kelas sama temennya kemarin, nungguin aku keluar cuma buat ngasih 5.000-nya. Lewat bener-bener ditungguin lah aku loh. Dan ya dari situlah mulai unlock teman baru namanya Lia. Ya habis itu aku kayak nolak itu, mau buat aku main nanti masuk kelas sama teman-teman, tapi kayak rewel gitu. Mau di pakai uangnya yang kemarin tuh belum bayar lo, mana nggak mau hari ini. Itu misalnya timur semuanya tuh dicoba ini itu terus orang pendiam gitu, malu-malu sama pendiam malu itu. Aku suka sama dia. Dan ditambah dia tipe aku banget ya, itu udah pasti sih. Singkat cerita habis itu kita mulai apa ya, dari percakapan itu kita jadi banyak bercanda, kita jadi banyak cat-catan tiap sore malam sepulang sekolah. Ya kurang lebih sama lah kayak kisahku di kelas 10, beda yang ini lebih cuy. Let's anjay, ini kisah aku banget habis kayak gitu. Terus di suatu momen apa ya, di suatu momen tuh oh ya, saya kan entah ini biasa, entah ini kalian juga aku sama teman-teman aku kalau teman-teman circle gitu ya, amit sama teman-teman circle gitu kalau habis pulang berbunyi bel pulang berbunyi kita langsung ke kelas dulu gitu, ke kelas ngobrol bercanda. Nah itu ternyata si Lia tuh gitu juga, jadi kita kayak sering ngobrol bareng sama temen gue terus masuk bareng, saling nanya-nanya tugas ya beda jurusan, terus saling membantu ya. Buku misalnya nih buku sejarah, nah buku sejarah dia tuh nggak ada, buku sejarah dia tuh komputer ya, buku sejarah dia tuh gimana ya, bingung jelasinnya deh. Mana ya teman-teman ya, pokoknya itu ada pelajaran sejarah, buku sejarah itu ketinggalan dan itu ada tugas yang harus dikumpulkan. Kebetulan mapel habis selesai pelajaran sejarah, jadi dia udah nggak kepake gitu di hari itu. Sama dia diminta dipinjam gitu, terus dia bilang punya kalau itu buku dia, buku aku pinjam kamu ya. Sering gitu, sering berbagi terus sering kalau lebih kayak gitu. Misal bukunya ada tugas nah teman-temanku tuh tugasnya udah dikumpulin semua yang itu belum, yang harus dikumpulin malah belum dikumpulin cuy. Dari pencerahan atau contekan mana hasil yang nawarin aku nanya ke dia kan, buku kamu pelajaran ini ada nggak, aku mau pinjam dong biar ini tugas aku belum selesai. Nah kebetulan dia tuh ada dan dia tuh hampir harinya ya ada, terus aku pinjam lah bukunya, aku ambil jawabannya itu. Terus sampai akhirnya ada apa ya, gimana ya, oh iya, sampai akhirnya aku nganterin dia pulang, aku nawarin dia, aku pulang naik apa, oh aku naik kendaraan umum sama gojek, emang gitu guys,
cakap naik Grab. Saat Anda membuka Miraimin, Jadi aku karakter-karakter sehari akan merespons emosi Anda, memahami kata-kata Anda, dan menemani Anda ke dalam cerita yang hanya milik Anda, seolah-olah mereka benar-benar ada. Tanpa paksaan ya, anterin dia pulang. Nah itu aku diliatin temanku udah mikir ya enggak. Pikirannya aku pacaran lo sama dia lo ada enggak ya. Aku anterin dia pulang, sering anterin. Ya aku nganterin dia pulang, rumahnya kan masuk gang tuh. Nah masuk gang mentok, habis belok kanan. Nah di tikungan jalan itu aku selalu nurunin dia sana di kanan itu bisa jalan sendiri. Jadi aku cuma nganter di dalam gang, enggak sampai soalnya dia orangnya agamanya kental banget. Jadi aku kurang pantas saja gitu merasa dia harus menurut ya keluarganya meskipun pacaran diakuin ya dia nggak dibolehin pacaran deh. Terus udah sering nganter orang tanya ya notice sama aku ya pulang tuh ditanya pulang sama siapa itu kamu sering pulang sama temennya itu ituin setiap pulang tuh temanku kok dari kelas sebelah dia bilang gitu aku denger. Terus kata ibunya atau uminya terus suruh mampir dulu enggak ini masalah gue denger apa gue berapa enggak denger. Terus nganterin dia pulang sampai esokan harinya ya begitu terus itu gimana ya terus udah lama soal anjir. Terus aku sama ibunya disuruh main ke rumahnya ya aku disuruh main ke rumahnya pas enggak aku pas waktu itu kan puasa. Nah aku sore ini sakit itu loh nyari makan bareng banyak jajanan sih kalau pas itu pengen ya beli jajanan gitulah pokoknya. Nah dia mau akhirnya kita siap aku jemput dia jam 4 sore terus ya kita nyari makanan berbuka cari jajanan gitu. Terus mana ya terus waktu itu karena semuanya antri kita beli penyetan kalian tahu kan beli penyetan itu digoreng dulu penyetannya antrinya lama karena harus digoreng satu-satu terus digoreng itu makan aku banyak sama ditambah itu gerimis hujan dan jujur pilihan itu daya tahan tubuhnya ya lemah kalau hujan itu aku minggirin motor aku aduin dia dulu berteduh dulu sama 9 karena itu juga kita pulangnya telat dan ya orang tuanya nggak marah kalau orang tua karena pulangnya telat aku nggak ingin dia harus jalan dulu sampai ke rumahnya aku nurunin langsung di depan rumahnya pas rumahnya persis dan itu orang tuanya ternyata baik sama aku nyuruh aku nggak dulu di sana aku harus pulang karena kita nungguin di rumah. Aduh maaf ya sama adik yang nungguin aku buka puasa di rumah dan ya aku diomelin di rumah karena pulang setelah 7 aku baru pulang dengan kondisi belum makan apa. Dari kejadian itu setiap aku ngantar Ila pulang tuh aku selalu disuruh hampir sama buminya di rumah sering ngantar dia pulang terus sering ngajakin dia keluar juga dan itu aku masih malu sama buminya aku yang tiba-tiba hari ini ya terus jadi kayak aku kurang jadi kayak gitu. Terus singkatnya aku sama Ila pergi menonton pulang sekolah udah nggak ada pelajaran gitu karena kan udah habis ujian jadi udah nggak ada pelajaran
pulangnya lebih awal, pulang jam 10. Dan situ aku sama Ila diajakin nonton. Aku kira diajakin teman buat ngajak temen dan temennya punya pacaran jadi mobil tadi. Dan yang satu enggak masih pakai itu kayak HTS-an gitu. Padahal ini belum No ads, no ads, no ads. KingShot brings you endless fun without any breaks. It's totally free. Jump into awesome tower defense action. Play round after round to your heart's content and feel the thrill every time you win. Download. Habis kejadian itu kita nonton dan kita pulangnya sorean jam 4:30 atau jam 5. Habis itu aku dihubungi uminya Ila. Lia namanya Lia ya. Bukan nanti bukan. Lia namanya Lia. Ya, aku lihat Lia uminya Lia. Ya, uminya Ila sekarang namanya Lia ya. Ayo, Lia habis belajar kemana? Belajar seni baru pulang. Kameranya di pipi. Aku bilang, ya Waalaikumsalam Mas. Lia yang kasih. Tapi mohon maaf misalnya sini sama aku Lia diajakin temennya namanya siapa aku lupa anggap aja namanya Putri. Dia diajak nonton di Facebook saya sama Yung berempat. Terus oh ya udah nggak apa-apa. Iya udah, kamu udah makan belum? Sama girlfriend aku itu ya minyak pengen banget bisa silaturahmi itu aku kan tetap sungkan ya sambil cari makan. Alhamdulillah bisa sudah makan. Aku tadi belum sempat beliin, hampir lupa beli makan soalnya kesorean ditambah kita berjalan sekolahan. Ya kayak bau gitu loh seragamnya, kalian tahu nggak? Seragamnya bau terus masih dipakai lagi. Terus uminya Lia nggak apa-apa, mungkin bisa pulang dengan selamat. Lia sama kawannya itu teman-teman. Aduh ini nggak sama kecewa ya. Isi bensin ya. Nah itu teman-teman, sampai situ ya selama bulan puasa itu dekat mampir ke rumah dia. Ini aja aku jadi sering mampir ke rumah dia. Dimulai dari angka Nggak sering 0 ya. juga sih, nggak sering juga kayak Terima ini ya, sering kasih, nganterin hati-hati di dia jalan. gitu loh. Sering nganterin dia kadang tuh dia nungguin di depan. Aku yang pengen dianterin sama aku sendiri. Dan ya seperti kisah pada Fani sebelumnya, aku bilang bisa ya semesta nggak bisa cuy, karena orangnya Islami banget gitu. Yang nggak mau baca, kalau mau langsung dilamar aja dengan syarat dia mau nyari kalau kamu yang hafal Quran surat apa gimana. Aku berusaha ngapalin, aku tetap berusaha ngapalin, dan aku udah hafal setelah SMA 4 dari surat situ. Ya kita asing banget karena ternyata dia udah pelajar di tukaran pelajar di Jepang, jadi ya sendirian. Dia sekian butuh sosok teman yang butuh sosok teman punya perasaan karena berhubungan kayak
bahasnya nggak gitu Om. Gimana ya? Oh enggak bos. 여보세요? Bu, saya 핸드폰 sudah 잃어버린 punya 사람인데요. yang 저 있는 데 가져다 주시면 안 될까요? ya, habis bos 범인. itu 당장 살인 혐의로 지급된 겁니다. 저한테 전화 주시면 player. Oh Helna, dia cosplayer yang hijab itu lagi cosplay di mall, suatu mall di dekat rumahku, ya dekat rumahku. Nah ibunya suruh aku nemenin dia, aku nggak mau ganggu dengan dia sama nah, ya meskipun pacarnya jauh sama aku nggak enak aja gitu juga aku nggak bisa dengan dia ya nolak alasan aku nggak bisa, tapi ibunya maksa dong aku ada kayak nih ibunya belum pengen aku jadian sama dia, dan dia sama-sama hehehe. Nah itu orang paling cerita sepanjang lagi ceritanya ya udah kita singkat aja ceritanya tentang gimana aku diapakan sama Lia gitu itu di aja panjang ceritanya oke singkatnya aku nemenin dia nemenin dia cosplay ya aku nggak akan ketahuan dia aku ngumpet aja di situ. Loh udah subuh, oh my god jam berapa ini? Tuh, 5 aku cerita aku nemenin dia aku cuma ngeliatin dia buat mas pindah ke tempat biasa dari aku ngawasin dia dari sama ibunya. Terus singkat cerita ya udah ganti baju ya keluar mall, aku keluar mall juga pokoknya pas dia ganti kostum, pas dia ganti kostum aku keluar karena aku pikir aku tugasku udah selesai di cosplay ini ya aku nggak langsung keluar, aku duduk lobby mau sebentar karena aku pengen mastiin dia aku pengen mastiin dia karena aku pengen mastiin dia nggak malam-malam aku langsung pulang sesuai arahan ibu karena ibunya mau pulang pasti Lia pasti capek. Oke teman-teman, oke sepertinya ceritanya sampai di sini aja ya, mungkin kita lanjut besok kalau masih ada lanjutannya, tapi mungkin kisahnya Lia cukup sampai di sini saja meskipun ada plot twistnya. Apa itu maksudnya, apa itu plot twistnya ternyata Lia itu, kalian ingat gak temanku Kiki di video sebelumnya ya ternyata Lia tuh dulu bestinya Kiki dan dia sudah sama Kiki sampai mungkin sampai sekarang sampai video ini dibuat. Jadi aku cerita ke Kiki kaget loh itu mah teman aku sekolah itu sama dulu ya main sama keluarga gitu ayah dekat banget sama aku yang sekolah dulu sama dia ya itulah bisa enggak lanjut jangan dibahas lagi ya. Oke kita udah sampai terminal sebentar lagi ya. Ya begitulah kisahku teman-teman sekolah ini tuh kayak kejadian sama teman kebahagiaan terus akan besoklah nanti aku cerita. Oke terima kasih buat kalian semua aku yang lipat ya kata orang-orang aku gak pintar cerita, aku gak pintar mengajar karena aku kalau ngomong belibet ya belibet aja gak lancar ngomongnya, pokoknya alurnya ribet kalau kalian cerita. Terima kasih kalian yang seperti ini, aku udah haus, aku pengen bikin muka istirahat.
Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton sampai ini, udah klik video ini. Nah,